Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Listiana Nur Indasari dan juga rekan saya Riyadhatur Rahmah. Kami akan melaksanakan uji lemak dengan alat dan bahan yang sudah tersedia di video tersebut. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan melakukan uji coba terhadap air dan juga minyak. Di sini air kita ambil sedikit lalu kita teteskan ke dalam kertas uji coba. Minyaknya juga akan kita teteskan ke dalam kertas uji coba. Setelah itu kita usapkan, kita usap-usap halus ke dalam kertas. Begitu juga dengan minyak, kita juga usap-usapkan halus di dalam kertas, lalu kita tunggu sejenak. Selanjutnya kita akan menguji kemiri. Kemiri yang telah kita haluskan menjadi potongan kecil-kecil, kita usap-usapkan ke dalam kertas uji. Sedikit agak ditekan agar kemiri mengeluarkan cairan dan meninggalkan bekas di dalam kertas uji tersebut. Selanjutnya kita nyalakan lilin untuk menguji coba margarin. Nah, setelah itu margarin kita masukkan ke dalam sendok, kita sendok sedikit saja secukupnya. Setelah itu kita panaskan margarin. Kita panaskan margarin sedikit demi sedikit, margarin akan meleleh. Jadi fungsinya lilin dan juga sendok ini untuk agar kita tidak panas saat memegang margarin ketika dipanaskan menggunakan lilin. Nah, setelah bentuknya sudah leleh seperti ini, sudah siap diangkat. Setelah itu kita teteskan sedikit ke dalam kertas uji, lalu kita usar-usarkan, kita ratakan ke dalam kertas uji agar kita dapat mengetahui membekas atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada santan dan juga susu. Santan kita usap-usapkan ke dalam kertas uji, kita ratakan. Begitu juga dengan susu, kita ambil sedikit lalu kita ratakan ke dalam kertas uji. Setelah itu ada wortel. Wortel kita usap-usapkan ke dalam kertas uji sampai mengeluarkan cairan. Kemudian ada seledri. Seledri juga kita agak tekan sedikit agar mengeluarkan cairan, agar dapat kita lihat bekasnya. Selanjutnya juga ada buah pepaya. Kita usap-usapkan halus sampai mengeluarkan cairan. Nah, selanjutnya ada kacang. Kacang ini kita usap-usapkan dengan cara sedikit ditekan agar kacangnya juga mengeluarkan cairan. Kacang kita gunakan kacang kering, dan selanjutnya di sini ada singkong kering. Kita usap-usapkan halus juga, dan selanjutnya juga ada biji jagung kering. Kita usap-usapkan sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu di sini adalah hasil dari uji kita. Setelah itu kita diamkan selama beberapa menit. Nanti setelah beberapa menit kita akan melihat hasilnya. Setelah kita diamkan beberapa menit, kita dapat menerawang hasilnya. Nah, untuk wortel ini tidak terterawang, dan untuk pepaya itu transparan tapi seperti air ya, bukan transparan seperti minyak. Singkong kering tidak ada transparannya, biji jagung kering juga tidak transparan. Air transparan tapi hampir sobek kertasnya. Selanjutnya juga ada minyak. Untuk minyak transparan. Kacang tanah kering juga transparan, meninggalkan bekas. Margarin juga meninggalkan bekas transparan. Susu juga meninggalkan bekas transparan.
santan meninggalkan bekas transparan, kemiri juga meninggalkan bekas transparan. Jadi kesimpulannya, bahan makanan yang meninggalkan bekas transparan seperti minyak itu adalah bahan makanan yang mengandung lemak, sedangkan yang tidak memiliki bekas transparan seperti minyak itu adalah bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Maka dari itu, setelah melakukan uji coba, didapatkan beberapa hasil, yaitu bahan makanan yang meninggalkan bekas noda seperti minyak itu ada minyak, terus dilanjut ada margarin, kacang tanah kering, ada santan, susu, dan juga kemiri. Sedangkan beberapa bahan yang tidak meninggalkan bekas noda seperti minyak itu ada wortel, singkong, jagung kering, air, seledri, dan juga pepaya. Cukup sekian hasil uji lemak yang telah kita lakukan. Untuk kurang dan lebihnya kami sangat menerima masukan, kritik, dan juga saran yang bersifat membangun. Banyak kesalahan yang kami lakukan selama uji praktek ini kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.